suci Ramadan itu kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan kalau tidak ditempel olehnya ada peristiwa diturunkannya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekanita, welcome to channel PWI PPNU Jawa Timur dalam program acara Waskita, Wawasan Rekanita. Nah, rekanita tentu tidak asing kan dengan hadis Nabi yang berbunyi Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya di api neraka. Nah, kali ini pada spesial bulan suci Ramadan, kami dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang sangat inspiratif. Beliau salah satu dari mahasiswa alumni Universitas Imam Naf'i Maroko, yaitu Ning Nadia Abdurrahman. Assalamualaikum, Ning. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga puasanya lancar. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya dapat berkesempatan in frame di channel YouTube PWI PPNU Jawa Timur ini? Ini seru banget ya karena ada kesempatan kita untuk saling berdiskusi, membahas tentang bagaimana bulan Ramadan ini akan kita lalui secara yang bagaimana gitu. Sebab beberapa ibadah, bahkan hampir semua ibadah tidak bisa kita lalui dengan tanpa ada ilmunya. Makanya perlu untuk kita menyongsong bulan Ramadan itu dengan semakin matang mengetahui bagaimana ilmunya dulu, sehingga ibadah bulan puasa itu selain kita ada atmosfer rasa bahagia yang tidak biasa ya. Kalau masuk bulan Ramadan itu rasanya kayak bahagia yang bukan kayak biasanya gitu. Iya, kayak ada atmosfer yang memang berbeda. Iya. Tapi tidak hanya kita nikmati euforia dari bulan Ramadannya, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu kita mengetahui tentang bagaimana ilmunya, bagaimana kesunahannya, dan bagaimana kita menyongsong bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, menurut Ning Nadia, berbicara tentang bulan Ramadan, bagaimana makna menurut Ning Nadia tentang bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan, kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan kalau tidak ditempel olehnya ada peristiwa diturunkannya Al-Quran, itu serasa bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lain, seperti 11 bulan yang lain. Namun pada kenyataannya Allah itu memang terkadang mengungguli suatu waktu di antara waktu yang lain, atau mengungguli sebuah tempat di antara tempat yang lain. Seperti maksudnya saya bahasakan ini, ada beberapa waktu yang diberkahi oleh Allah, ada yang biasa saja. Begitu juga tempat, seperti Mekah diberkahi, dan itu tidak didapatkan oleh kita di sini. Itu memang sebuah hal yang nyata. Artinya memang Allah terkadang mengunggulkan suatu waktu daripada waktu yang lain, tempat daripada tempat yang lain. Ya. Maka seperti yang ada di dalam Al-Quran, bulan Ramadan ini redaksinya tertulis di dalam Al-Quran, meski hanya satu kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu dilanjut faman syahida minkum syahra falyasum. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini memang memiliki legalitas yang sangat sakral. Artinya dari Allah sendiri penyebutannya sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan dilanjut dengan penjelasan bahwa bulan suci itu di dalamnya bulan diturunkan Al-Quran. Sehingga karena ada label bahwa bulan suci Ramadan ini ditempeli ada turunnya Al-Quran di dalamnya, maka berubahlah dia dari sebuah bulan yang biasa menjadi bulan yang begitu mulia. Ini bisa kita terapkan juga kepada hal yang lain. Ini adalah salah satu kehebatannya Quran ya. Jadi begitu juga seseorang ketika dia memiliki Al-Quran dalam dirinya, maka dia berubah menjadi seorang yang lebih mulia. Seperti itu. Al-Quran
bisa merubah sebuah bulan yang sebenarnya sama seperti 11 bulan yang lainnya, namun tiba-tiba menjadi lagi bulan suci Ramadan itu jelas menjadi bulan yang istimewa daripada 11 bulan yang lainnya, sebab tidak ada bulan-bulan yang lainnya di mana Al-Quran diturunkan. Salah satu bentuk keistimewaannya juga di bulan itulah kita disyariatkan untuk berpuasa ya. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Syawal kita tidak diwajibkan, di bulan-bulan yang lain juga kita tidak diwajibkan. Ini menunjukkan kayak spesial banget ya gitu, bulan Ramadan tuh spesial banget gitu. Nah, maka kalau kita lihat secara ini ya bahasa fikihnya, bulan puasa itu ya hanya sekedar menahan makan dan minum dan juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa gitu, dari mulai fajar sampai maghrib gitu, sampai terbenamnya matahari. Namun kalau kita menelisik lebih jauh, ternyata kalau kita bisa memaknai Ramadan secara lebih mendalam, ternyata tidak hanya tentang sebuah lapar dan haus saja ya, karena ternyata ada andil sisi spiritualitas kita ketika kita mendidik diri kita pada bulan Ramadan tersebut. Ternyata sisi spiritualitas kita itu terdidik dengan baik karena bulan Ramadan menjadi pemaknaannya menjadi momentum dalam kita, yang paling pertama memang melatih keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Itu yang membedakan orang-orang yang berpuasa dalam rangka mereka tidak makan saja atau tidak memiliki suatu hal yang dimakan, atau seseorang atau orang mukmin yang berpuasa namun dengan keimanan yang penuh dan juga dengan diri yang penuh harap atas Allah, atas balasan pahala dari Allah gitu. Maka poin dari keimanan dan ketakwaan ini menjadi landasan dari bagaimana seseorang itu bisa berpuasa dan dipandang oleh Allah. Meningkatkan ketakwaan. Iya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu paling mendasar. Di samping itu juga ada sebuah rangkaian sabar dan syukur ya. Kita ketika berpuasa sangat erat kaitannya dengan sabar dan syukur. Dilatih untuk sabar. Iya, itu seorang, kalau bahasa saya gini ya, seseorang itu terlahir memang punya kompetensi dalam bersabar dan juga bersyukur ya. Setiap bayi kayaknya memang punya gitu. Namun tidak serta-merta dua hal tersebut akan menjadi mungkin atau akan menjadi ahli sabar dan ahli syukur dengan sendirinya. Artinya kita sebagai manusia itu butuh mendidik berkali-kali untuk bisa sabar dan untuk bisa syukur sampai kita mampu melalui titik yang memang kita sudah matang untuk bersabar dan bersyukur. Salah satu wadahnya atau salah satu tata cara kita melatih diri untuk sabar dan syukurnya adalah bulan suci Ramadan gitu. Jadi pemaknaan bulan Ramadan bagi saya secara pribadi adalah bukan sekedar haus dan lapar saja ya. Namun kita harus sama-sama sadar bahwa menyongsong bulan Ramadan itu ada sisi spiritualitas yang perlu kita didik juga. Sehingga kita mampu membersihkan diri dari mulai meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi, dari mulai mendidik kesabaran dan rasa syukur kita tadi gitu, sampai pada akhirnya kita mampu mensucikan diri kita. Namun hal tersebut memang tidak bisa dilakukan secara instan ya. Memang kita perlu. Makanya kita butuh puasa itu 30 hari. Nggak bisa satu hari saja gitu. Ibaratnya kalau ujian itu nggak bisa diuji sekali doang. Memang harus berkali-kali baru keistiqomahan. Iya betul. Kalau kita sudah diuji hari pertama belum berhasil, kita tetap diberi kesempatan hari kedua, ketiga dan berikutnya, sehingga kesempatan 30 hari di bulan Ramadan ini adalah sebuah privilege untuk orang-orang mukmin ya, orang-orang Islam, diberi sebuah kesempatan oleh Allah dalam meningkatkan atau mendidik dirinya sendiri agar kecerdasan spiritualitasnya meningkat dan meningkat lagi. Nah, tadi tentang
makna dari Ramadan. Iya. Mungkin bagaimana etika baik dalam menghadapi bulan Ramadan? Sikap kita, pengaktualisasinya seperti Iya. apa? Iya, ini sebuah pertanyaan yang menarik ya, karena sebuah etika itu bagian dari kehidupan yang harus diiringi. Artinya tidak hanya kita dalam berkehidupan sama manusia, tapi juga ternyata kita melakukan ibadah yang dimana kita berinteraksinya kepada Allah juga butuh etika, butuh etika yang baik gitu. Mungkin akan saya buka beberapa etikanya itu ya, dengan salah satunya yang paling mendasar adalah dengan sebuah niat yang diluruskan. Ini terdengar sedikit klise ya, artinya kayak apa yang perlu disiapkan untuk bulan puasa? Oh, niatnya gitu. Itu kan kayak sebuah klise banget ya. Iya. Namun kita memang harus menyadari itu karena ada sebuah kenyataan hidup bahwa seringkali perbuatan-perbuatan yang tampaknya seperti peribadatan yang cenderung kepada amal yang akhirat, namun jika tidak dilandasi dengan sebuah niat yang sesuai, maka bisa jadi itu tidak dihitung sepadan. Seperti hadisnya, kam min amalin yatasawwaru amal dia sebenarnya dia sebuah perbuatan yang menunjukkan amal dunia. Ini contoh yang pertama ya. Misal ada seorang yang berprofesi sebagai dokter, itu terlihat seperti amal dunia. Tapi itu mayasiru, lalu dia itu bisa berubah menjadi amal akhir ketika dibarengi dengan bihusnin niyah. Niat yang baik. Iya, ketika seorang jadi dokter lalu dia meniatkan bahwa itu sebagai bentuk pengabdian dia, sebagai bentuk ibadah yang baik, maka itu akan menjadi sebuah amal yang bernilai akhirat. Begitu pula sebaliknya. Inilah ya, kam min amalin. Jadi banyak juga amal-amal yang dia itu amalnya seperti amal akhirat. Dia berpuasa, beribadah, sholat, puasa sunnah dan lain-lain, namun bisa berubah menjadi amal dunia ketika dilandasi dengan bisu ilmiah. Ketika dengan niat yang buruk, kan tiba-tiba akan berubah saja. Puasanya dia, sholatnya dia, dan kegiatan-kegiatan yang terlihat seperti kegiatan akhirat, namun ketika dia meniatkan itu pada suatu niat yang buruk, maka akan berubah. Akan berubah menjadi sebuah pekerjaan yang hanya sia-sia, pekerjaan duniawi saja. Maka itu adalah hal yang mendasari kita ketika menyongsong bulan Ramadan. Maka sama-sama ini adalah sebuah etika yang sangat penting antara kita dengan Allah. Kita uruskan bagaimana niat kita berpuasa. Sudah jelas bahwa puasa ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebab Allah mensyariatkan kita agar berpuasa. Ya. Selanjutnya etika dalam kita menyongsong bulan suci Ramadan ya, mungkin bisa terlihat dari bagaimana etika kita berpuasa sih. Seperti bagaimana kita mau mengambil kesunahan-kesunahan dalam berpuasa, seperti bersahur. Nah, bersahur itu bagi sebagian orang itu akan menjadi sebuah ujian tersendiri ya. Kayak lagi tidur enak-enaknya, kenapa tiba-tiba harus bangun gitu ya. Udah gitu setelah bangun harus nungguin subuh dulu gitu. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Namun ternyata kata Kanjeng Nabi, tasaharu inna fis sahur itu ada barokah. Ya kamu memang harus bangun gitu dengan kesulitan kamu yang sedang nyenyak itu, memang disitulah ada barokahnya. Iya, bahkan dijelaskan bahwa kamu sahur aja meskipun hanya dengan seteguk air, cuma satu teguk air itu saja sudah mengambil kesunahan dari sahur tersebut. Berarti meskipun tidak makan, minum saja itu sudah dengan diniati bangun, saya mau sahur, mengambil kesunahan dari sahur, maka itu sudah sangat beretika ya. Terus selanjutnya ada kesunahan juga yang bisa kita ambil, kita mengakhirkan sahur.
Iya, karena ada sebuah cerita di hadis ya. Jadi sahabat itu pernah sahur bareng Kanjeng Nabi, lalu sahabat bertanya, berapa jarak antara sahur sampai adzan? Artinya kita baiknya itu sahur itu berapa menit sih sebelum adzan gitu. Kanjeng Nabi menjawab, jaraknya adalah sekitar ketika kita membaca 50 ayat. Sedangkan 50 ayat adalah ya, sedikit. Artinya hanya beberapa waktu yang nggak sampai sejam lah gitu ya. Nah, ternyata dari situ para sahabat mengambil kesimpulan bahwa Kanjeng Nabi selalu eh, mengakhirkan sahur bukan karena untuk bermalas-malasan, kan seolah-olah kayak orang yang sahurnya lebih dini gitu ya, lebih dulu itu kayak lebih soleh gitu ya. Atau lebih solehah atau lebih soleh gitu. Oh, padahal tidak. Justru kesunahannya adalah mengambil waktu yang mepet sama adzan gitu. Tapi kebanyakan mepet sama imsak tadi. Iya, mepet sama imsak gitu ya. Kan imsak itu sebuah kehati-hatian kita sih biar nggak masuk waktu subuh gitu ketika kita masih makan. Lalu ada satu etika yang sangat sangat penting juga untuk kita pegang adalah kita sama-sama tahu bahwa beberapa hal itu bisa membatalkan puasa kita. Seperti halnya kita makan ya, otomatis langsung batal ya, merokok atau haid atau nifas atau dan lain-lain hal-hal yang membatalkan itu memang ketika kita melakukan adalah kita sudah tidak bisa meneruskan puasa kita. Namun ada beberapa perbuatan yang dimana ketika kita melakukan hal-hal tersebut dalam keadaan kita berpuasa akan sedikit mengurangi kesempurnaan dari pahala kita berpuasa. Nah, ini seperti apa? Oh, ini sepertinya sangat relate untuk orang-orang anak-anak muda ya. Biasanya anak-anak muda ini pas bulan puasa tiba-tiba ketemu, ketemu sama temannya tiba-tiba ngobrol-ngobrol gosipin orang. Sangat relate sekali ini. Ya, karena Kanjeng Nabi pernah jawab gini, man lam yada qawla zur wal amal bihi. Jadi barang siapa yang ketika dia itu bulan puasa tidak bisa meninggalkan sebuah perkataan yang buruk, wal amal bihi, dan juga sebuah perbuatan yang buruk. Memang perbuatan yang dia sia-sia untuk melakukan itu gak ada manfaatnya. Bisa kita ambil contoh seperti bergosip lah ya gitu. Seperti bergosip gitu ya. Maka kata Kanjeng Nabi, falaysa lillahi haja. Allah juga tidak butuh apa? Tidak butuh dia untuk meninggalkan ta'amahu wa syarabahu. Udah, kamu mending gak usah, ibaratnya kamu gak usah puasa sama gak usah makan daripada kamu puasa tapi dengan mengurangi pahala puasa. Jadi itu juga sebuah etika tidak hanya kepada Allah tapi juga etika kita dalam sesama manusia ya, sesama manusia. Sebab esensi dalam berpuasa adalah sama-sama kita tahu menahan hawa nafsu, sedangkan bergosip adalah suatu hal yang sangat menggebu-gebu. Ya. Jadi menahan sesuatu yang menggebu-gebu itu salah satu disyariatkan juga dalam berpuasa ya, dalam keadaan ketika kita berpuasa. Sehingga kalau kita melakukan hal-hal tersebut, hal-hal tadi itu sangat disayangkannya adalah ibarat kita bisa mendapatkan nilai 10 di mata Allah, itu bisa menjadi 5 atau bahkan ke bawahnya lagi gitu. Jadi ibaratnya kalau kita lapar dan haus itu iya, meskipun tetap sah-sah saja sampai maghrib dia bisa melanjutkan puasanya gitu ya. Lalu untuk etika berbuka mungkin ya, berbuka Kanjeng Nabi pernah mengajarkan bahwa berbuka itu sesuatu yang ada. Tidak artinya berlebih-lebihan kita mencari-cari sesuatu yang tidak ada diada-adakan, atau bahkan kita makan sebanyak-banyaknya ketika berpuasa. Sebab dalam sebuah hadis ada Kanjeng Nabi itu diceritakan cara berbuka Kanjeng Nabi adalah dengan rutop atau kurma yang muda. Kalaupun tidak ada kurma muda, Kanjeng Nabi akan ke kurma yang biasa, ke kurma yang sudah matang. Karena memang dari sisi kelezatan lebih lezat yang masih muda. Iya, karena secara tekstur kan lebih enak ya.
Cuman kalau nggak ada, ya nggak usah maksa gitu kata Kanjeng Nabi kan. Kalau nggak ada rutop, ya saya makan makan kurma yang sudah matang. Bahkan kalau tidak ada kurma sama sekali, mau yang rutop atau yang sudah matang, kan beliau hanya berbuka dengan air putih saja. Artinya itu menunjukkan sebuah kesederhanaan etika kita dalam berbuka. Itu ya seadanya aja. Kita sekarang lapar, setelah itu berbuka, ya akan kenyang kok. Nggak usah takut untuk tidak kenyang gitu kan. Iya, kadang seringkali kita bahas dendam itu karena merasa saya kurang kenyang gitu. Akhirnya makan sebanyak-banyaknya gitu. Kayak biasanya kita jilat, kelihatan lagi gini semua. Padahal nanti setelah maghrib itu nggak dimakan juga gitu. Iya, Kenyangan. iya benar-benar. Lalu mungkin etika yang paling ini ya, yang paling baik adalah kita dibiasakan membaca Al-Quran ketika sahur atau ketika berbuka puasa. Sebab itu bisa melengkapi kesempurnaan kita dalam berpuasa. Seperti Kanjeng Nabi itu sering berdoa ketika berbuka puasa. Kanjeng Nabi berdoanya gini, "Dhahabat dham", jadi telah pergi rasa haus gitu. Dan juga badan ini sudah berkeringat. Artinya sudah karena peluhnya orang berpuasa, panas, haus gitu. Tapi Kanjeng Nabi berdoanya adalah warga batal ajib, insya Allah. Kata Kanjeng Nabi, meskipun dalam satu hari aku berpeluh dengan haus, dengan badan yang berkeringat karena panas, berpuasa dan lain-lain, tapi insya Allah ganjaran atau pahala dari peluhku akan menetap gitu. Ini sangat menarik bagi saya pribadi. Artinya seringkali kita melakukan sebuah kesulitan dalam hidup. Artinya kesulitan itu adalah suatu hal baik ya yang kita lakukan. Seringkali hal baik itu memang harus kita lalui dengan jerih payah. Nah, iya dengan usaha jerih payah yang sulit. Nah, ternyata kita butuh menanam mindset bahwa tenang aja, rasa capek atau rasa lelahnya tubuh itu bisa hilang dengan tidur. Rasa lelahnya hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik itu akan hilang dengan besok, itu pasti akan lupa gitu ya. Tapi satu yang harus diyakini bahwa pahala dari kebaikan tersebut akan menetap dalam diri seorang tersebut. Maka dengan seorang yakini hal tersebut, dia tidak pernah takut untuk menghadapi sebuah kesulitan bagaimanapun. Sebab yang dia yakini ini adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang sesuai dengan tuntunan, maka di akhir akan hilang segala kelelahan, namun akan menetap semua ganjaran atau pahala dari apa yang ia akan menetap balasan atau pahala dari apa yang dilakukan. Mungkin etika-etikanya seperti itu ya. Namun bisa kita gambarkan bahwa sebenarnya bulan puasa ini karena bulan yang baik, lalu hal-hal yang dilakukannya juga baik, maka perlu kita simpulkan ya 30 hari ini lakukanlah hal-hal yang baik gitu. Iya, lakukan hal-hal yang baik. Iya, iya beretika yang baik, lakukan hal-hal yang baik itu sudah cukup menjadi pedoman diri kita ya. Nah, tadi kan berbicara tentang etika. Nah, untuk selanjutnya di bulan Ramadan ini kan banyak sekali amalan-amalan gini. Salah satunya biasanya memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, menurut Nadia, selain membaca Al-Quran, amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini apa nih? Kalau yang terbaik memang baca Al-Quran ya. Sebab seperti yang tadi saya mention ya, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu memang sudah menjadi label bahwa bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jadi ya sepantasnya kalau bulan Ramadan ya dibarengi dengan Al-Quran gitu ya. Namun secara garis besar seperti ini sebenarnya. Kita dalam menyongsong bulan Ramadan itu ada sebuah hadis Kanjeng Nabi berkata bahwa inna ummati yanfisu ma aku musyawarah. Selagi umatnya Kanjeng Nabi itu menghidupkan hari Ramadan dengan peribadatan-peribadatannya, maka umat Kanjeng Nabi itu tidak akan hina. Lalu para sahabat dari pernyataan Kanjeng Nabi seperti itu, akhirnya para sahabat itu bertanya, lalu bentuk kehinaan yang seperti apa yang sekiranya
Yang ditakutkan ini nanti umat yang Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa menghinakan dirinya ketika bulan Ramadan. Kata Kanjeng Nabi, ya ketika orang-orang tersebut melakukan haraman-haraman seperti halnya berzina atau seperti halnya minum khamar seperti itu. Dari dialog Kanjeng Nabi dan juga para sahabat tersebut, lalu Kanjeng Nabi menutup dengan sebuah peringatan bahwa kita ketika menghadapi bulan Ramadan itu perlu kehati-hatian yang tinggi. Artinya kita perlu waspada. Kenapa? Sebab kebaikan-kebaikan atau amal kebaikan apapun, meskipun sedikit, ketika bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Tapi begitu juga dengan keburukan. Nah, jadi kita berhati-hatinya tidak hanya kita meningkatkan kebaikan-kebaikan, iya, namun kita lupa bahwa sayyiat atau keburukan-keburukan di bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan. Seperti halnya tadi yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi tentang berzina atau minum khamr, itu adalah sayyiat yang ketika kalian naudzubillah ya melakukannya dalam keadaan di luar Ramadan saja sudah sudah dosa yang besar, apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan maka akan berlipat-lipat ganda. Artinya itu menunjukkan bahwa secara umum amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah sebenarnya apapun yang penting baik. Ya, hal baik sekecil apapun akan dilipat gandakan. Namun jangan lupa keburukan juga sama gitu. Nah, tetapi ada beberapa amalan-amalan yang memang sudah dilestarikan oleh Kanjeng Nabi terutama dan juga oleh para sahabat, para tabi'in, begitu juga ulama salaf saleh dan juga beberapa ulama-ulama yang sampai sekarang kita temui gitu. Amalan yang paling pertama memang seperti yang tadi jenengan bilang bahwa memang amalan terbesar di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, baik yang hafal, baik yang belum hafal, baik yang terbata-bata hafal bacanya, baik yang sudah lancar membaca Qurannya. Semua memiliki kadar pahalanya sendiri ketika baca Al-Quran, terlebih ketika bulan suci Ramadan. Jadi memang labelnya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, disitulah yang mendasari bahwa memang amalan utama ketika bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena sebagai momentum turunnya Al-Quran, itu kita selebrasinya adalah dengan membaca Al-Quran ya. Kita tidak potong tumpeng atau tidak tahu ulang tahun nih Al-Quran turun gitu ya. Tapi selebrasinya ya memang dengan cara membaca Al-Quran tersebut. Iya, sebanyak-banyaknya akan kita telisik ya contohnya. Yang pertama, kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad memang interaksi Al-Quran adalah interaksi Al-Qurannya selalu dengan malaikat Jibril. Sebagaimana wahyu pertama diturunkan, wahyu berikutnya diturunkan, itu selalu lewat malaikat Jibril. Begitu juga kalau mungkin bahasa sederhana saya ya, deresannya Kanjeng Nabi itu juga bersama malaikat Jibril. Ketika bulan Ramadan tiba, Kanjeng Nabi itu menjadi semakin giat dalam membaca Al-Quran, dalam deres Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi bukan malah bulan puasa itu tambah lemes jadi tambah rebahan ya, tapi justru semakin meningkat rasa semangat sih. Nah, yang mendasari hal tersebut adalah tadi keimanan yang kuat. Semakin kita mengimani bahwa Ramadan ini memang bulannya Quran, kalau kita semakin bulat keimanan tentang hal tersebut, maka ada suatu hal yang mendorong dalam diri kita ingin sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Begitu juga para sahabat. Jadi para sahabat itu bahkan memiliki kebiasaan mereka ketika bulan Ramadan tiba, yang biasanya di bulan-bulan sebelumnya itu beliau-beliau ini ya memiliki majelis ilmu seperti majelis hadis atau majelis fikih atau majelis keilmuan yang lain. Ketika bulan suci Ramadan itu mereka tiba-tiba menutup masjid mereka atau menutup majelis ilmu mereka itu diganti dengan majelis Quran. Yang biasanya ngajinya hadis lalu akan dirubah menjadi ngajinya Quran. Seperti Sufyan As-Sauri, sahabat Az-Zuhri juga, beliau-beliau ini kalau biasanya majelisnya itu membahas tentang majelis hadis, tiba-tiba berubah kalau bulan puasa. Begitu juga Imam Malik.
Imam Malik kita sama-sama mengenal ya, salah satu dari 4 madhab. Imam Malik juga punya sebuah kebiasaan ketika memasuki bulan suci Ramadan akan merubah kebiasaannya menjadi hari-hari yang penuh dengan Al-Quran. Begitu juga para ulama atau ulama salaf itu bahkan mereka termasuk ya para sahabat juga punya kebiasaan kalau bulan suci Ramadan mereka punya target. Target mau hataman Al-Quran itu berapa kali dalam satu bulan Ramadan. Seringkali mereka melakukannya itu ketika sholat. Jadi di dalam sholat, mereka gunakan kesempatan qiyamul lail ya, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sehingga mereka bisa mendapatkan bacaan Al-Quran lebih banyak daripada biasanya. Begitu juga di luar sholat. Di luar sholat juga mereka akan menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyak. Bahkan diriwayatkan banyak yang menghatamkan itu satu hari satu hataman, atau dalam sholat, di dalam sholatnya 3 hari satu hataman, dan sangat bervariasi tergantung bagaimana kegigihan dari masing-masing ya. Kalau kita sama-sama mengenal imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu punya sebuah keistimewaan, di mana beliau kita sama-sama tahu menghafal Al-Quran sejak kecil. Bahkan sepanjang hidupnya, sepanjang kehidupannya Imam Syafi'i tidak pernah berhenti untuk menghatamkan Al-Quran di sepanjang hidupnya. Namun, ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan, yang biasanya beliau itu menghatamkan satu hari satu hataman, satu hari satu hataman, namun beliau merubah. Ketika bulan suci datang, bulan suci Ramadan, langsung dirubah menjadi satu hari itu 2 hataman. Jadi dalam satu bulan beliau bisa menghatamkan 60 kali. Cerita tentang Imam Syafi'i ini banyak ditulis di kitab-kitab tarikh. Salah satunya saya membaca di kitab Tarikh Al-Baghdadi, ditulis oleh Imam Al-Baghdadi, itu menceritakan memang Imam Syafi'i itu masyhur tentang kebaikannya yang seperti itu. Gila, ada yang bilang bahwa 60 hataman itu hanya di dalam sholat. Jadi di luar sholat ada lagi bacaan Quran yang lain. Jadi banyak sekali hataman-hataman Al-Quran yang dipersiapkan oleh Imam Syafi'i dalam mengisi bulan suci Ramadan. Kita bisa berkacamata dari bagaimana Kanjeng Nabi adalah seorang Nabi yang maksum, yang sudah dijamin surganya, namun masih tetap menggiatkan diri di bulan suci Ramadan untuk membaca Al-Quran. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga lalu tidak usah membaca Al-Quran gitu ya. Apalagi kita yang tidak ada jaminan apapun, tidak ada seperti itu. Kita harusnya malu ya ketika melihat Kanjeng Nabi sudah maksum tapi tetap meningkatkan kualitas tilawah Al-Qurannya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang manusia biasa, ya, namun bisa meniru kebaikan-kebaikan minimal adalah dari ulama-ulama yang kita temui pada masa sekarang, atau kita berkaca lebih jauh kepada para sahabat, kepada Kanjeng Nabi, dan kepada para ulama saleh, ulama salaf yang terdahulu. Setidaknya yang perlu dipasang atau yang perlu dikuatkan dalam diri kita adalah kita memiliki target hataman. Dalam waktu 30 hari di bulan suci Ramadan akan berapa hataman yang kita lalui. Kalau kita memutuskan bulan Ramadan ada 30 hari dan Al-Quran ada 30 juz, saya mau satu hataman saja, maka silakan. Kita boleh melaluinya dengan satu hari satu juz. Kalau kita mau lebih meningkat lagi, mau 2 hataman dalam satu bulan suci Ramadan, berarti satu hari harus 2 juz. Begitu seterusnya sampai kita bisa sepanjang tahun dan di tahun-tahun berikutnya kita bisa meningkatkan kualitas iman kita. Salah satunya bisa diukur dari hal tersebut. Kita tidak mungkin dengan umur yang sudah tua, tapi dengan standar yang masih anak muda. Artinya, misal yang satu juz itu anak-anak muda bisa melakukan hal tersebut, gitu. Artinya sebagai seorang yang sudah berumur, ya sudah sepantasnya kita meningkatkan. Masa mau sama kayak anak muda targetnya gitu kan. Jadi iya, sepantasnya kita semakin sepuh gitu ya, semakin tua, kita sudah harusnya meningkatkan keimanan kita dengan target yang semakin ditingkatkan gitu kan.
Nah, jadi bacaan Al-Quran memang selain bulan suci Ramadan juga dilipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Jika ditanya amalan terbaik apa, maka jawabannya adalah Al-Quran. Namun di samping itu ada juga amalan seperti bersedekah. Bersedekah juga punya power yang sama, yaitu power lipat gandanya itu agak mirip sama baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran dilipat gandakan satu huruf 10 kebaikan ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau semisal bacaan Al-Quran ya, satu huruf dihitung sebagai 10 kebaikan. Lalu ketika bersedekah ada sebuah ayat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Dibahasakan bahwa di dalam Al-Quran kalau kita bersedekah itu diibaratkan seperti sebuah biji. Ya, kamatsali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulah. Dalam satu biji itu muncul 7 cabang. Dan di setiap cabangnya itu ada mi'atu habbah lagi. Jadi kayak 700 kebaikan gitu ya, ibaratnya ya. Nah, esensi kelipatannya sama seperti baca Al-Quran. Bersedekah juga sama. Apalagi dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Yang dimana bulan suci Ramadan punya sisi magicnya adalah melipat gandakan kebaikan. Suatu hal yang sudah dilipat gandakan pula oleh magicannya tadi bulan Ramadan ya. Disebut bulan yang sangat. Nah, itu dia. Jadi kalau bulan suci Ramadan itu kita manfaatkan sebagai, kalau bahasa orang Jawa, kulaan gitu ya. Iya, kulaan pahala itu sangat tepat. Sebab berkali-kali berlipat-lipat akan kita dapat. Lalu selanjutnya bisa juga dengan qiyamul lail, itu sudah sangat ini ya. Kita sudah melakukannya seperti sholat tarawih, seperti sholat tahajud, itu juga disyariatkan, disunahkan, dan juga beriktikaf juga gitu. Nah, selain kalau berpuasa memang suatu hal yang wajib ya, memang wajibnya. Suatu hal yang wajib itu perlu disempurnakan dengan hal-hal sunnah di sampingnya. Agar apa? Agar ketika kita melakukan suatu hal yang wajib ini, kok ternyata kita belum begitu sempurna melakukannya, maka bisa ditutupi dengan kesunahan-kesunahan di sampingnya gitu. Nah, makanya kenapa ada sholat fardu dan ada sholat sunnah rawatib semisal. Itu salah satu faedahnya atau hikmah yang disediakan oleh Allah adalah agar kita sebagai manusia bisa menemukan kelalaian dalam melakukan kewajiban-kewajiban, namun diberikan kesempatan untuk menyempurnakannya dengan kesunahan-kesunahan. Maka kita melalui bulan puasa tidak hanya melakukan wajibnya saja. Oh ya udah, saya puasa aja, kan yang wajib puasa aja, misal ya. Oh, tidak cukup, karena kita butuh untuk menyempurnakan pahala dari puasa kita. Perlu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita dalam melakukan kewajiban-kewajiban itu dengan cara melakukan hal-hal kesukaan. Iya. Jadi pada intinya amalan di bulan suci Ramadan kita bisa melakukan hal baik apapun, sebab hal baik akan dilipat gandakan. Namun beberapa poin tadi seperti tilawah Al-Quran, bersedekah, iktikaf dan lain-lain bisa menjadi bisa menjadi acuan kita sebagai bentuk kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Nah, Rekanita sangat luar biasa sekali ilmu yang disampaikan oleh beliau. Nah, mungkin ini pesan closing statement nih untuk pesan untuk Rekanita PWI PPNU Jawa Timur ini, bagaimana untuk bisa bersemangat dalam berpuasa. Iya. Saya ingin menyapa teman-teman Rekanita ya. Teman-teman Rekanita, semoga bulan puasanya terlalui dengan penuh kemudahan dalam menyongsong berbagai macam kesempatan untuk kita meraup berlipat-lipat pahala tadi. Namun ada satu kalimat yang perlu kita renungi bersama-sama. Ada satu kalimat yang perlu kita renungi bersama-sama. Tidak ada
seseorang yang mampu untuk lebih mahir dalam mendidik diri kita kecuali diri kita sendiri. Meskipun orang tua kita, meskipun guru kita mendidik kita dengan penuh nasihat, dengan penuh perkataan-perkataan baik, namun jika diri kita tidak memutuskan untuk mendidik diri kita sendiri, maka tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, bulan puasa adalah sebuah kesempatan besar untuk kita mampu mendidik diri kita. Dari 11 bulan kita beristirahat untuk biasa-biasa saja. Maka perlu hal yang luar biasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dalam mendidik diri kita menjadi pribadi yang lebih solihah, menjadi pribadi yang terdidik dan dipatri spiritualitasnya dengan baik, sehingga kita akan menuai kelak di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda dan juga dengan jiwa yang penuh dengan rasa ketenangan karena kita telah mendidik diri kita dengan baik. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan dan selamat mendidik diri kita masing-masing dengan adanya bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekanita, sangat luar biasa sekali ya ilmu yang disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh Nadia dapat menjadikan bekal kita mendapatkan keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dilancarkan dalam beribadah, tentunya dalam melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan suci Ramadan. Nah, rekanita, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan terus Waskita hanya di channel PWI PPNU Jawa Timur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.